Gua baru tahu kalau emas 28 kilo di atas Monas itu punya orang miskin. Dan ini adalah kisah nyata balas budi paling kejam yang ada di Indonesia. Gua sampai merinding dengar cerita ini. Gua yakin banyak dari kalian nggak tahu kalau emas 28 kilo yang ada di atas Monas itu punya orang miskin ternyata. Gimana cerita lengkapnya? Dengerin sampai habis. Jadi awalnya begini. Dulu awalnya ada seorang pengusaha. Namanya ini Tengku Markam, pengusaha asal Aceh yang bergerak di bidang ekspor impor. Tengku Markam ini adalah sahabat dekatnya Presiden Soekarno dan dia sangat nasionalis. Suatu hari dia mendengar kabar kalau Presiden Soekarno akan membangun Monas dan tanpa basa-basi Tengku Markam pengusaha ini nyumbangin 28 kilo emasnya buat ditaruh di atas Monas. Dari total 38 kilogram emas saat itu 28 kilonya punya si Tengku Markam itu tadi. Ternyata roda berputar sangat cepat dan sangat kejam ya. Pada tahun 1965, Orde lamanya Soekarno runtuh dan akhirnya digantikan sama Orde baru. Kedekatan Tengku Markam dan Soekarno justru jadi malapetaka. Dia dituduh sebagai antek ini, antek itu, dan akhirnya dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan yang jelas. Gak cuma di penjara, semua hartanya disita negara, perusahaannya disita negara, mobilnya disita, rumahnya disita. Bener-bener Tengku Markam ini dimiskinkan semiskin-miskinnya. Akhirnya dia dipenjara selama 8 tahun tanpa peradilan yang jelas dan miskin, bener-bener miskin. Tahun 1974, akhirnya Tengku Markam ini keluar dari penjara dan dia mau nuntut balik semua harta-hartanya, termasuk emas yang dia sumbangkan secara pribadi buat ditaruh di atas Monas sebanyak 28 kilo tadi. Ternyata nggak bisa, semua hartanya nggak bisa dikembalikan dan dia tetap miskin. Akhirnya di tahun 1985, Tengku Markam ini wafat atau meninggal dunia dalam keadaan yang sangat miskin. Dan tragisnya, sekarang orang-orang foto dengan megah, di atasnya ada emas Monas, segala macam, lampu-lampu berkilauan. Tapi ternyata pemilik emas Monas itu meninggal dalam keadaan redup dan sangat miskin. Ini mungkin jadi pelajaran buat kita semua, ternyata tidak semua air susu akan dibalas dengan air susu lagi. Dalam kasus ini, air susu yang dikasih sama Tengku Markam ternyata dibalas dengan air tuba setuba-tubanya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman ngebaikin orang, kayak si Tengku Markam ini ngebaikin sesuatu, tapi ternyata yang kalian dapat tidak sebaik itu, atau bahkan kejahatan dan juga hal-hal yang sangat menyedihkan? Komen di bawah, kita diskusi.